Baik, jadi, kemarin sudah sampai, akan menjelang ini ya, reaksi yang terjadi pada alkilhalida, gitu ya. Dan reaksi pada alkilhalida itu nanti ada 2 jenis, bukan 2 jenis, tapi ada, 4 jenis ya. Nah, tapi secara umumnya nanti reaksi yang bisa terjadi pada alkilhalida itu secara umumnya itu bisa terjadi substitusi, yaitu reaksi penggantian. Jadi ada satu gugus yang diganti, dan yang diganti tersebut adalah gugus X-nya ya. Jadi gugus Rx, kalau alkilhalida itu dilambangkan dengan Rx, maka nanti yang diganti adalah ini, X-nya. Diganti oleh apa namanya? Oleh nukleofil gitu ya, diganti oleh nukleofil. Jadi ini nanti yang akan menggantikan X. Ini yang masuk, kemudian X-nya yang pergi. Nah, kemudian yang kedua nanti ada reaksi eliminasi atau penghilangan ya. Penghilangan. Nah, biasanya kalau untuk eliminasi itu tentunya yang dihilangkan juga sama X-nya juga gitu ya, X-nya. Dan nanti akan ditandai dengan terbentuknya ikatan rangkap gitu ya. Itu yang terjadi pada eliminasi, tapi nanti ini pembahasannya nanti. Sekarang yang substitusi terlebih dahulu. Nah, reaksi penggantian dari apa namanya tadi, dari alkilhalida Rx dengan nukleofil seperti ini gitu ya. Nanti nukleofilnya yang akan masuk ke sini, kemudian X-nya akan pergi, sehingga nanti akan menjadi R nukleofil dan X. Nah, ternyata ketika dia nanti terjadi reaksi substitusi ini, maka nanti secara umum akan terjadi dua jenis mekanisme ya. Dua jenis mekanisme. Jadi mekanisme yang terjadi untuk reaksi substitusi itu ternyata ada dua ya, ada dua jenis mekanismenya. Yaitu yang dinyatakan dengan kecepatan reaksinya itu dinyatakan dengan ini. Jadi secara umum ya, satu reaksinya, kecepatannya V-nya itu dinyatakan dengan konstanta dikalikan dengan konsentrasi Rx gitu ya, dikalikan dengan konsentrasi nukleofil gitu. Artinya yang berpengaruh terhadap laju reaksi mekanisme yang pertama ya, secara kinetikanya itu ternyata dia tergantung kepada baik konsentrasi Rx-nya maupun konsentrasi nukleofilnya. Berarti kedua-duanya ini nanti, baik nukleofil maupun alkilhalida, itu berpengaruh terhadap laju reaksi, terhadap kinetika reaksinya. Artinya di dalam mekanismenya nanti itu akan ada keterlibatan yang mempengaruhi laju dari reaksi ini, gitu ya, substitusi yang jenis ini. Tapi kemudian yang kedua, ada laju reaksi atau kinetika dari reaksi ini yang ternyata dia hanya dipengaruhi oleh konsentrasi alkilhalida saja. Dipengaruhi oleh konsentrasi alkilhalida saja, yaitu Rx saja. Jadi nggak peduli nukleofilnya itu berapapun konsentrasinya, maka dia tidak akan berpengaruh terhadap laju reaksi. Ya, yang mempengaruhi hanya lajunya Rx atau alkilhalida saja. Nah, sebutannya untuk yang pertama ini, yaitu yang kinetikanya atau laju reaksi substitusi, itu dipengaruhi oleh baik alkilhalida maupun nukleofil, itu sebutannya adalah disebut dengan nama reaksi substitusi S, ya, substitusi yang dilakukan oleh nukleofilik N, ya, dan lajunya atau kinetikanya dipengaruhi oleh konsentrasi dua molekul, yaitu alkilhalida dan nukleofil. Maka reaksinya disebut dengan SN2, substitusi oleh nukleofilik dan kinetikanya dipengaruhi oleh dua zat, konsentrasi dua zat. Ya, sehingga yang di sini untuk yang ini tentunya adalah dia reaksinya disebut dengan reaksi substitusi oleh nukleofil yang kinetikanya dipengaruhi oleh satu molekul SN1.
gitu ya. Nah, kenapa bisa ada 2 jenis seperti itu? Kalau Anda lihat contoh yang di sini, salah satu yang membedakan itu adalah dari jenis alkil-halidanya. Ya, yang SN2 jenis alkil-halidanya adalah seperti ini, yang simpel. Kemudian untuk yang SN1 jenis alkil-halidanya adalah seperti ini. Gitu ya, apa bedanya? Yang ini jenis alkil-halidanya adalah jenis apa nih? Kemarin kan jenis alkil-halida ada 4 nih. Ini apa nih? Jenis apa nih? Jenis yang lupa ya. Oke, ya sudah diingat-ingat lagi. Ya, barusan kemarin dijelaskan sudah lupa. Minggu kemarin. Oke, ini dan ini. Ya. Ini jenis sama, ini jenis sama. Ada yang dekat sendiri ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Secara umum begini reaksinya ya. Secara umum saya akan menceritakan kenapa dia ada 2 mekanisme seperti ini, ya, tetapi saya tidak berpatokan dulu terhadap jenisnya ini, jenis yang Anda lupa itu tadi, ya. Sekarang saya jelaskan dulu kenapa ada 2 jenis mekanisme reaksi yang terjadi pada substitusi nukleofil ini. Oke, saya taruh di sini ya. Baik, Anda perhatikan sekarang. Nah, kalau pada pertemuan yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sterokimia ya, sterokimia. Jadi ada sterokimia. Kemarin itu Anda diminta ada gambar ya. Jadi ada gambar 2 dimensi gitu ya. Kemudian Anda diminta untuk memberikan nama dengan membayangkannya sebagai 3 dimensi. Atau sebaliknya ya. Dari 3 dimensi kemudian Anda terjemahkan dalam 2 dimensi seperti itu. Nah, untuk contoh ini, untuk membahas mengenai mekanisme SM ini, saya akan langsung memberikan contoh soalnya gitu ya, supaya nanti juga bisa lebih jelas ketika ini diterapkan di sini gitu. Misalkan begini, 2R bromobutana direaksikan dengan OH-, ya, dan terjadi reaksi, itu reaksi ya, reaksi substitusi. Tuliskan mekanisme reaksi lengkap dengan struktur 3 dimensinya gitu ya, 3 dimensinya. Jadi harus ada konfigurasinya. Konfigurasi itu yang RS itu ya, R atau S. Ini juga lupa ya. Juga lupa. RS putar arah jarum jam, berlawanan jarum jam, gitu ya. Nah, baik, untuk menjawab soalnya ini, berarti yang Anda harus lakukan pertama kali adalah membuat alkil-halida, dalam ini adalah 2R bromobutana, ke dalam bentuk sebaiknya dalam bentuk 3 dimensinya, ya. Karena akan lebih mudah dipahami reaksinya itu ketika gambarnya itu dalam bentuk 3 dimensi, bukan dalam bentuk 2 dimensi. Kalau dalam bentuk 2 dimensi, ya, dalam bentuk 2 dimensi, maka Anda bisa menggambarkan alkil-halida seperti ini, itu adalah dengan proyeksi Fischer ya, seperti kemarin, proyeksi Fischer. Ya, proyeksi Fischer ini adalah yang gambarnya itu seperti ini, gitu ya. Maka Anda bisa menggambarkannya dalam bentuk kayak gini. Nah, ya boleh-boleh saja, ya, tetapi ini nanti akan lebih sulit memahaminya dan akan lebih mudah justru ketika Anda menggambarkan struktur 2R bromobutana ini dalam bentuk 3 dimensinya, gitu ya.
Lalu bagaimana dalam bentuk 3 dimensinya penggambarannya? Nah, cara menggambarkan dalam bentuk 3 dimensi itu adalah Anda menggambarkan struktur molekulnya itu dalam bentuk, karena ini ada C chiral, berarti yang paling memungkinkan itu adalah Anda menggambarkannya dalam bentuk bentuk struktur molekul tetrahedralnya. Bagaimana caranya? Anda perhatikan ya. Yang pertama adalah Anda tulis dulu aja molekul 2 bromobutana ini dalam struktur yang sederhana, ya, struktur garis yang sederhana. Berarti ini kan ada butana, C-nya 4. Ya, digambar aja C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 C. Kemudian dia ada bromo yang terletak di nomor 2. Ya, terserah Anda mau memberikan nomor dari mana. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Katakanlah dari kiri. Ya, ini nomor 1, nomor 2. Berarti ada bromo di sini. Sudah kan? Nah, kemudian lengkapi dengan ini ya, atom H-nya. Berarti kan seperti ini. Oke? Nah, kalau Anda sudah lihat gambarnya seperti ini, berarti sudah tahu nih, yang bertindak sebagai C chiral adalah ini. C nomor 2 ini. Iya kan? Ini bertindak sebagai C chiral. Nah, C chiral dari struktur garis ini, itulah yang kemudian Anda buat dalam bentuk 3 dimensinya. Ya, Anda buat dalam bentuk 3 dimensinya. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan ya. Gambarkan bentuk tetrahedralnya terlebih dahulu. Ini ya, C. Kemudian gambarkan yang sebidang, yaitu dengan garis seperti ini, ya. Gambarkan seperti ini, dengan garis seperti ini. Oke. Dan kemudian gambarkan garis yang lain yang arahnya itu mendekat ke arah pembaca. Nah, ini adalah yang garis sebaliknya adalah garis yang mendekat ke arah pembaca, dan ia menjauhi garis pembaca, yaitu garis yang putus-putus dan semakin kecil ini. Ini bisa dibayangkan ya bentuk ini? Bisa? Jadi kalau ini ada C, kemudian ini di sebidangnya, kemudian ini mengarah menjauhi, yang ini mengarah ke depan mendekati kita. Jelas ya? Nah, itu adalah bentuk 3 dimensinya. Gitu. Itu adalah bentuk 3 dimensinya. Oke? Nah, selanjutnya, bagaimana supaya Anda mendapatkan R atau S ini? Ya. Nah, untuk mendapatkan gambar ini, gambar R atau S, gampangnya begini, ya. Langsung letakkan atom dengan prioritas terendah itu di garis putus-putus ini. Ya, langsung letakkan prioritas terendah di garis putus-putus ini. Coba dari gambar ini Anda harus memberi prioritas terlebih dahulu. Kan ini berarti C ini mengikat Br, mengikat CH3, mengikat H, dan mengikat CH2, CH3. Yang terikat langsung oleh C adalah Br, H, di sini C, di sini juga C. Gitu kan? Berarti Anda tinggal memberikan nomor prioritas terlebih dahulu dari keempat tangan ini. Prioritas nomor 1 adalah Anda membandingkan Br, C, C, dan H. Berarti prioritas nomor 1 adalah yang mana? BR, Pak. BR. Prioritas 1. 2, ini sama-sama C-nya. Ini sama-sama C-nya. Ini H. Kalau H ini sudah pasti dia nomor 4, gitu ya. Betul ya? Karena dia dibandingkan dengan C, berbeda C, berarti ini 4. Tinggal yang nomor 2-nya ini, yang mana? C yang kiri atau yang kanan? Ya. Nah, untuk mengetahuinya Anda harus menelusurinya. C yang ini kemudian berikatan dengan apa? H kan? Kemudian C yang sebelah kanan, dia selanjutnya berikatan dengan apa? Selain H, dia juga berikatan dengan C lagi. Nah, ini yang Anda perhatikan. H ini dan C ini. Berarti siapa yang lebih tinggi? Prioritasnya yang C. Ya, berarti nomor 2-nya adalah di sini. Ini nomor 2-nya.
nomor 2, ini nomor 3. Nah, kembali ke sini, sekali lagi, ketika Anda sudah mendapatkan, ya, Anda sudah mendapatkan, apa namanya, prioritas ini, maka kuncinya supaya Anda bisa dengan mudah mendapatkan R atau S, langsung letakkan prioritas nomor 4 ini di garis yang putus-putus ini. Berarti ini nomor 4 di sini. Oke? Dan kemudian untuk memudahkan lagi, letakkan nomor 1 di sebelah kanan. Letakkan nomor 1, prioritas 1 di garis kanan ini. Oke. Paham ya? Nah, sekarang tinggal meletakkan nomor 2 dan 3-nya saja. Untuk nomor 2 dan 3 letakkan berdasarkan, ya, apa yang nanti itu bakalan Anda lihat ketika nomor 4 itu ditutup. Maksudnya begini, ketika sudah Anda letakkan nomor 4 itu di ujung garis putus-putus ini, menjauhi Anda, menjauh pembaca gitu ya, itu berarti bahwa ketika nomor 4 ini nanti ditutup, maka putaran real dari 1, 2, ke 3 seperti kemarin ketika Anda memperhatikan judulnya, itu sudah sesuai dengan yang terlihat. Gitu ya. Jadi ketika ini Anda tutup nomor 4-nya ini, Anda tutup, maka nanti Anda hanya melihat di bagian sini nanti segitiga, yaitu segitiga yang isinya adalah prioritas 1, 2, dan 3. Dan nanti real putarannya itu sudah pasti bakalan sama dengan yang terlihat di gambar ini. Artinya, ketika di soal ini nanti, yang diminta adalah R, putaran R, berarti nanti di gambar ini, itu juga Anda letakkan posisi 2 dan 3 itu sudah sesuai dengan yang Anda lihat. Jadi kalau di sini sudah 1, berarti tinggal Anda letakkan posisinya itu menyesuaikan dengan soalnya itu apa? Dia R atau S. Ya. Nah, kalau R berarti ya sudah nomor 1 ke sini, putarannya kan searah jarum jam kan? Sana dan sana. Berarti supaya searah jarum jam, maka nomor 2-nya harus di sini. Karena menyesuaikan. Nomor 3-nya harus di sini. Gitu ya. Sehingga nomor 2 di sini itu isinya adalah isinya apa? Yang nomor 2 ini kan CH2, CH3. Oke? Berarti yang di sini apa? Isinya adalah CH, CH3. Nah, dengan gambar yang seperti ini, Anda sudah mendapatkan struktur 3 dimensi dari 2R berumur utara. Oke? Jadi, supaya gampang, letakkan nomor 4 di sini. Letakkan nomor 4 di sini. Ya. Kemudian, letakkan nomor 1 di sini. Oke? Nah, dengan cara seperti ini, Anda sudah mendapatkan ini 2R berumur tanah. Baik. Oke? Nah, kemudian reaksinya adalah dengan nukleofil. Dalam hal ini ternyata dia direaksikan dengan OH-. Maka OH- inilah yang bertindak sebagai nukleofil. Jadi nukleofil itu harus memiliki pasangan elektron bebas dan atau memiliki dia bertindak sebagai ion negatif. Gitu ya. Punya pasangan elektron bebas dan atau jadi salah satu atau boleh dua-duanya. Baik punya pasangan elektron bebas dan bersifat negatif, ion negatif. Atau dia tidak ion negatif tapi memiliki PIB, maka itu dia bisa bertindak sebagai nukleofil. Baik, nah sekarang OH-nya itu. Jadi OH- ini adalah yang bakalannya mengusir si BR, ya. Jadi OH- ini yang bakalannya mengusir si BR. Nah, jadi sekarang bayangkan ada C, ini sekarang ini ada cewek, C-nya cewek ini. Dia sekarang sudah jadian dengan BR ini. Posisinya BR di sini. Oke, dia sudah jadian. Nah, ternyata sekarang ada OH- ini. OH- yang dia ternyata juga punya rasa terhadap C ini. Oke, dia punya pasangan elektron bebas, dia bermuatan negatif. Berarti ini kuat nih, ya, kuat. Sudah punya PEB, punya ion negatif lagi, kuat nih.
berarti tajir melintir gitu ya, tabungannya banyak. Ini PIB-nya dua pasang, banyak berarti. Plus juga negatif, wah tambah lagi ini. Jadi rumahnya sudah banyak gitu ya, tabungannya banyak, punya mobil bagus dan seterusnya. Dia menarik ini, tertarik dengan si C ini, walaupun si C sudah punya pasangan. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Dia akan berusaha mendekati si C ini untuk jadian dengan si C ini, gitu ya. Nah, kalau masalahnya adalah Baja sudah jadian dengan BR, gitu kan? BR posisinya berada di sini, misalkan. Nah, bayangkan ini CH3 ini, ya, dan CH2CH3 ini, kalau ukurannya gede, nah, ini kan lebih besar daripada ini kan, berarti bayangkanlah ini adalah papanya, ya, papanya si C ini mamanya, ya, yang gedenya papanya, ini papanya. Nah, ini kan ukurannya kecil ini. Nah, ini adalah adiknya si C ini. Nah, posisinya itu kayak gini, dia berada di sini. Nah, katakanlah kalau dia itu selalu menemui si BR ini, maka dia di depannya menemuinya itu di ruang tamu atau di teras gitu ya, di ruang tamu. Nah, kemudian ini keluarganya berada di tengah, di ruang tengah, misalkan seperti itu. Nah, orang yang akan mencoba PDKT terhadap si C, maka dia nanti pasti tidak akan pernah berusaha mendekati si C itu dari arah sini. Tidak akan pernah. Kenapa? Secara ilmiahnya, BR ya adalah elektronegatif. BR adalah elektronegatif. Jadi dia cenderung bermuatan negatif, parsial negatif. Ya, elektronegatif, parsial negatif. OH- dia juga bermuatan negatif. Gitu kan? Berarti dia kalau masuk ke sini pasti ada tolakan, karena negatif dengan negatif itu akan saling menolak, sama kayak magnet. Kalau kutub utara dengan kutub utara ada didekatkan, maka dia akan saling menolak, langsung dia nanti akan tertolak. Jadi dia tidak akan pernah bisa mendekati si C kalau dia ngadep di sini, gitu ya. Ilmiahnya seperti itu. Tapi tidak ilmiahnya, ya karena dia sudah di ruang tengah, di ruang depan ini, gitu kan. Kalau dia sampai masuk ke sini, pasti akan ketemu dengan si BR ini. Kan nggak mungkin dia PDKT dengan si C, tapi langsung bertatap muka dengan yang sudah jadian ini. Bisa benjol semua nanti, gitu kan. Dua-duanya benjol. Karena kebukan. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau dia masuk ke sini, dia pasti ketemu dengan si BR ini. Nggak mungkin. Dia nggak mau. Maka yang harus dia lakukan adalah Hamil ini harus melalui pintu belakang. Dia harus melakukan PDKT-nya dari pintu belakang. Dari sini. Oke? Okay? Nggak apa-apa dia ketemu dengan mama adik pamannya, nggak masalah. Tapi dia harus dari pintu belakang. Supaya nggak ketemu langsung dengan si BR ini. Nah, masalahnya si C ini, dia juga pintar ini. Ya, ketika dia sudah jadian dengan si BR, terus kemudian ada OH- yang dia tertarik juga melakukan PDKT dari pintu belakang, ya, maka si C ini dia tidak serta-merta akan menerima si OH- atau mengusir si BR, tidak serta-merta seperti itu. Tapi dia ingin meyakinkan terlebih dahulu bahwa OH- beneran enggak dengan dia, dan dia juga masih beneran enggak sama si C. Maka yang dilakukan si C pada saat OH- mendekati si C ini adalah, nah ini yang pastinya disukai oleh si cewek-cewek ini ya. Apa yang dilakukan? Maka si C ini pada saat yang sama dia tidak akan benar-benar melepaskan si BR, tetapi tidak juga benar-benar langsung menerima si OH-. Jadi pada suatu saat dia nanti akan membiarkan dia berikatan sementara dengan si OH-, tapi pada saat yang sama juga dia berikatan sementara dengan si BR.
Jadi pada saat si OH melakukan PDKT itu, maka si C ini akan pasang 2 dulu. Nah, si C pada saat yang sama akan mencoba berikatan sebagian dengan OH dan sebagian dengan BR. Makanya digambarkan dengan ikatannya itu tidak penuh garisnya, tetapi putus-putus. Ya. Nah, istilah ilmiahnya ikatan yang semacam ini adalah ikatan parsial. Ikatan parsial. Jadi ikatan sebagian. Jadi nanti bisa Anda tiru nih bagi yang cewek-cewek ya. Kalau misalkan ada yang seperti itu melakukan PDKT pada saat yang sama, pakai aja ikatan parsial dulu. Ya. Ikatan parsial. Malam minggunya tetap jalan dengan si BR, dengan OH-nya jangan malam minggu. Malam Rabunya atau malam Kamisnya, gitu ya. Jadi pasang sampai yakin dulu mana yang lebih serius dengan si C ini, gitu kan? Nah, karena pada saat yang sama dia melakukan ikatan parsial antara OH dengan BL ini, maka mama, papanya, dan adiknya ini perlu pengertian. Coba Anda lihat, jika posisi mereka tetap berada di halaman tengah atau di ruang tengah, di ruang tengah seperti ini. Kemudian ada OH masuk dan mereka tetap mempertahankan posisinya di sini. Gitu kan? Berarti nanti di ruang tengah bakalan crowded. Betul ya? Atau di dapur nih, di dapur. Maka di dapur nanti bakalan crowded. Ada mamanya, ada papanya, ada adiknya, plus ada OH-nya. Ya kan? Jadi nanti kalau misalkan dia tetap posisi seperti ini, ada OH masuk di sini, parsial di sini, maka nanti di sini akan crowded di dapurnya itu. Sehingga untuk menghindari kekroditan itu, yang dilakukan oleh keluarga si C ini, yang mama papa dan adiknya itu adalah mereka akan berpindah ke ruang tengah. Mereka akan berpindah ke ruang tengah dengan membuka atau memaksakan ikatannya itu sudutnya tidak lagi seperti ini, tetapi sudutnya itu akan seperti ini. Ini adalah CH3. Jadi ini langsung pada bidang ini. Nah, jadi dia berpindah di tengah. Ya, berpindah di tengah. Pindah di ruang tengah. Bayangkan ini seolah-olah adalah sebuah segitiga, ya, sebuah segitiga ini, ya, segitiga, yang segitiga itu setiap ujungnya ada CH3, CH2, dan kok CH3 lagi? Yang titik sudutnya itu ada CH3, ada CH2, CH3. Ya. Dan ini terletak di bidang kertas, yang bidang kertasnya itu ngadepnya itu ke arah OH dan BR. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi segitiganya itu bukan menghadap ke kita, bukan menghadap ke kita seperti ini segitiganya, tapi dia itu menghadap ke arah sana, menghadap ke arah sini dan menghadap ke arah sini. Jadi segitiganya itu begini. Nah, menghadap ke arah sana, menghadap ke arah sana. Gitu ya, bidang kertasnya itu menghadap. Kalau ini kan menghadap ke muka dan ke belakang, gitu kan? Yang ini, gambar ini. Yang ini enggak, dia menghadap ke samping. Nah, segitiganya seperti itu. Bayangkan kayak gitu. Ini segitiganya menghadap ke samping. Nah, OH ada di sini, BR ada di sini. Ya, dengan menggunakan ikatan parsial. Jadi sebagian mengikat OH, sebagian mengikat BR. Nah, kondisi yang seperti ini, inilah yang disebut dengan keadaan transisi. Ya, keadaan transisi. Transition state bahasa Inggrisnya. Keadaan transisi. Yaitu apa? Kalau di dalam reaksi, ya, diagram ke energi reaksi, maka keadaan transisi itu digambarkan ketika dia tengah berada di atas, yaitu ketika dia akan mencoba melampaui energi aktivasinya. Nah, inilah kondisi ketika keadaan transisi ini. Jadi keadaan transisi itu ketika reaksinya itu berusaha melampaui energi aktivasinya. Di sini keadaan transisinya. Jika nanti dia berhasil melampaui energi aktivasinya ini, maka selanjutnya dia akan meluncur dengan mudah dan terjadilah reaksi, dan di sini akan terbentuk produk. Namun jika dia tidak mampu melewati energi ini, maka dia nanti akan meluncur balik lagi ke sini untuk tetap menjadi reaktan. Gitu ya. Jadi ketika dia berada di sini, itu si C galaunya tingkat tinggi, ya, galaunya tingkat dewa. Apakah mau melepaskan si BR ataukah
tidak jadi dengan OH, gitu ya. Kalau dia ternyata tidak jadi dengan OH, maka dia akan balik lagi, jadi di sini dia balik lagi ke sini. Tapi kalau dia melampaui energi aktivasinya itu, ya, dia yakin betul bahwa oh ini benar-benar serius, maka yang terjadi adalah BN-nya diusir, maka dia nanti akan menjadi produk. Ya. Seperti apa produknya? Oke. Jadi ketika ini keadaan transisi, katakanlah ternyata energi aktivasinya cukup nih, jadi OH-nya itu sudah cukup bisa mengaktifkan si C, ya. Entah dengan cara apa, pokoknya dia akan berusaha meyakinkan si C ini. Entah dengan ngasih hadiah banyak, entah dengan ngasih apalah macam-macam, atau dengan memberikan perhatian yang lebih gitu ya. Terus pokoknya diusahakan sendiri. Nah, katakanlah seperti itu sampai kemudian yakin si C ini. Maka setelah yakin apa yang dilakukan oleh si C, maka yang dilakukan oleh si C ini dia akan menendang si BR keluar dari halaman rumahnya atau dari tempatnya di ruang tamunya tadi itu, ditendang keluar. Dan sakit nggak? Sakit nggak? BR. Sakit nggak? Coba saya tanya, sakit nggak si BR? Yang cowok-cowok ini? Mana suaranya? Sakit nggak? Ya sakit lah, masa enggak gitu ya. Nah, si BR ini diusir, ditendang, sakit tadi kan, maka dia nanti akan, ya sudah, baik, saya akan pergi, gitu kan. Saya akan pergi. Tapi ingat, saya tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ya, terus apa? Saya akan bawa serta semua yang sudah kita pakai bersama-sama. Jadi misalkan dia tadi itu di sini sudah makan bersama nih, ya. Saya akan bawa serta semua makanan yang sudah saya bagikan tadi itu. Saya bawa semua serta cincin yang sudah saya kasihkan ke kamu. Bawa serta semuanya. Dan apa yang dibawa oleh BR? Yang dibawa serta oleh BR itu adalah elektron yang ada di sini. Elektron yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya kan elektronnya, ketika dia berikan ini, garis ini kan sebenarnya pasangan elektron kan. Dan pasangan elektron seperti ini kan. Nah, ini yang dibawa serta oleh BR. Ya, bawa serta. Kalau sudah mengusir aku, maka saya bawa serta, saya akan pergi, saya bawa serta semuanya. Jadi dengan elektron-elektronnya. Pergilah si BR dengan membawa serta elektronnya, maka BR nanti akan kelebihan elektron dan dia akan bermuatan negatif, gitu ya. Jadi muatan negatif dari BR ini ketika dia pergi, itulah yang berasal dari pasangan elektron ikatan yang dibawa serta semuanya itu. Jadi si BR yang sudah sakit hati bawa semuanya, elektron-elektron yang sudah dipakai bersama dibawa serta. Tapi si C pun tenang-tenang saja. Kenapa? Karena ketika dia jadian dengan si OH ini, maka OH lah yang nanti akan memberikan elektronnya kepada si C. Jadi dia nggak apa-apa, biarkan aja dibawa. Stabilannya, saya akan ganti dengan cincin lagi yang lain, ya, cincin yang lebih besar. Kalau dia pakai cincin dengan ukuran jari, maka saya akan bawa cincin kamu dengan ukuran ban truk, misalnya gitu, ya. Jadi pakai yang lebih besar. Gitu. Maka BR pergi, si C jadian dengan OH. Cincinnya dari mana? Dari si OH ini. Elektronnya berasal dari OH. Sehingga apa? Inilah nanti ikatannya terjadinya di sini. Ya. Sekarang nanti ikatannya akan terjadi di sini. Tuh. Nah, perhatikan apa yang terjadi setelah OH memberikan cincinnya itu, memberikan pasangan elektronnya itu, terjadilah ikatan dengan OH dengan si BR-nya sudah begini. Nah, lalu apa yang terjadi? Perhatikan, jika si mamanya, papanya, dan adiknya, ya, si CH3, CH2, CH3, dan H, posisinya tetap di sini, tentunya dia nggak akan imbang. Jadi krodit nanti di bagian sini kan, di bagian halaman dapur, tadi halaman belakang misalnya, terus maupun di ruang tengah. Jadi masih apa namanya, masih akan terlalu krodit. Maka untuk supaya tidak terlalu krodit, mereka akan berpindah sekarang ke depan. Jadi ini akan berpindah ke depan. Jadi kalau pertamanya tadi itu semuanya berada di belakang sini,
Maka ketika OH masuk dari sebelah kiri, maka dia nanti akan berpindah ke belakang. Ya, dia akan pindah ke belakang. Kenapa ini? Karena dia akan pindah ke belakang. Oke. CH3, ini CH2, CH3. Oke. Nah, jadi dia memberikan ruangan supaya dia tidak terganggu kalau dia ngumpul di sini nanti. Jadi ada C, ada OH di sini. Oke. Sekarang Anda sudah mendapatkan produknya. Itulah produk yang ada di sini. Produk yang ada di sini. Nih. Nah, berarti ini produknya sekarang apa? Dia ada C mengikat OH. Apa ini produknya? C-nya ada 1, 2, 3, 4. C, 1, 2, 3, 4. Ada C-nya 4 di sini. Tetap dia adalah butana. Cuma sekarang bromonya berganti dengan OH. Berarti dia namanya, dia tetap nomor 2 ya. Dia namanya tetap adalah 2 hidroksi, karena OH itu adalah hidroksi butana. Atau Anda juga boleh menambahkan dengan 2 butanol. Sama aja ya, karena alkohol. Nah, RS-nya bagaimana? Ini sama ya, jika nomor 4 sudah terletak di belakang, ada tutup. Ini nomor satunya kan ini kan? Ini nomor 1, prioritas 1, ini prioritas 2, ini prioritas 3. Betul ya? Nah, berarti gimana? Hanya di sini ada tutup. Hanya di sini nomor 4 di sini tutup. Yang kelihatan itu, realnya itu adalah sesuai dengan yang kelihatan. Jadi Anda putar nih. 1, 2, 3. Berlawanan arah dengan jarum jam. Ya kan? Berarti kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka namanya adalah S. Taruh di sini 2S, jadi posisi atau di sini 2S utama. Oke. Nah, apa yang spesifik dari reaksi ini? Perhatikan, ketika di awalnya dia memiliki konfigurasi, namanya ini konfigurasinya itu R. Tapi ternyata setelah bereaksi, maka dia menjadi konfigurasinya S. Jadi kebalikan. Jadi nanti kalau misalkan di sini soalnya adalah S, maka nanti untuk reaksi ini adalah reaksi SN2 ya, ini adalah reaksi SN2. Maka dia nanti di sini adalah menjadi R kebalikannya. Ya, kalau ini R, maka S, kalau di sini S, maka R. Nah, pembalikan seperti ini, itulah yang disebut dengan produk inversi. Jadi inversi itu pembalikan. Yang pertama R menjadi S atau S menjadi R. Nah, ini adalah ciri khas untuk reaksi yang SN2. Kenapa ini disebut dengan SN2? Ya, ini adalah mekanisme untuk SN2. Kenapa ini disebut dengan SN2? Karena sekali lagi ya, Anda lihat tadi SN2 adalah substitusi nukleofilik yang kinetikanya dipengaruhi oleh 2 molekul, yaitu nukleofil dan alkilhalida. Anda perhatikan, ketika OH ini masuk ke sini, ya, mau menyerang si C untuk mengusir BR itu, maka dia akan melalui keadaan transisi. Dan Anda lihat keadaan transisinya ini, dia melibatkan ada OH minus dan ada alkilhalida. Ada alkilhalida. Jadi dia melibatkan kedua-duanya, yaitu si OH sebagai nukleofil dan alkilhalida yang ini. Ya, alkilhalida yang PR-nya masih ada PR-nya ini. Nah, artinya apa? Artinya reaksi ini bisa berjalan jika ada pengaruh dari kedua zat ini. Ya, dan transisi ini kan yang mempengaruhi kan. Begitu nanti dia bisa melewati keadaan transisi energinya ini, maka dia nanti akan bisa langsung turun ke bawah menjadi produk. Gitu ya. Jadi yang menentukan adalah di daerah keadaan transisi ini. Dan di daerah keadaan transisi ini, yang paling menentukan ini, itu ada 2 zat yang terlibat di situ, yaitu si OH- sebagai nukleofil dan RX. Nah, ini RX-nya dan OH- di sini kan dua-duanya terlibat di sini. Nah, itulah kenapa kemudian dikatakan dia merupakan mekanisme reaksi SN2. Oke.
Paham sampai di sini ya? Nah, Paham, Pak. ya ada yang ditanyakan? Kapan ini terjadi? Jadi kapan ya? Atau syaratnya apa bisa terjadi SN2? Syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah bahwa nukleofil yang menyerang itu sifatnya adalah kuat, ya, sifatnya kuat. Contoh nukleofil kuat itu jika dia membentuk ion negatif. Ya, contohnya adalah OH-. OH- ini nanti di dalam soal mungkin tidak langsung berupa OH- ya, bisa misalkan dalam bentuk NaOH rasa kuat. Itu maksudnya kalau dia bentuknya NaOH rasa kuat, maka nanti pasti dia akan terlepas menjadi Na+ dan OH- gitu ya, Na+ dan OH-. Nah, OH- inilah yang kemudian bertindak sebagai nukleofil kuat. Jadi intinya nukleofil kuat itu seringkali dia adalah merupakan ion negatif. Nanti bagaimana kalau nggak tahu apakah ini kuat atau lemah? Ya di soal nanti akan sampai diterangkan di dalam huruf gitu ya. Kalau nukleofil adalah kuat gitu. Misalnya. Jadi sekali lagi OH- ini ini kan nggak mungkin ada ion negatif sendirian gitu ya. Biasanya nanti dalam soal itu adalah dalam bentuk NaOH. Jadi ketika nanti dia bereaksi, maka dia nanti akan menjadi Na+ dan OH-. Gitu ya. Nah, itulah juga ya ketika nanti reaksinya itu komplit, maka tidak ada lagi yang sendirian. Jadi OH-nya itu akan ke sini, bereaksi akan membentuk produk ini, gitu ya, akan membentuk produk ini alkohol ini. Sementara kemudian BR-nya ini, BR yang tadi diusir ini BR yang diusir ini nanti akan menangkap Na+. Jadi nanti produknya di sini selain alkohol ini juga ada produk samping, yaitu si Na+ ini nanti akan berikatan dengan BR-nya. Na+ akan berikatan dengan BR menjadi NaBr. Artinya apa? Sebenarnya nanti ketika di akhir reaksi itu semuanya berakhir bahagia, ya. Nggak ada yang terlantar. Jadi seperti BR ini walaupun nanti diusir oleh si C ini, tapi nanti pada ujungnya dia nanti pasti akan dapat pasangan juga si Na+ ini. Ya. Jadi akhirnya dia nanti akan jadi NaBr. Artinya si PR ini akhirnya dapat pengganti ketika diusir oleh C, dan si C pun akhirnya jadian dengan OH. Ya. Jadi akhirnya semuanya akan bahagia pada akhirnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti untuk yang cocok ya, kalau terjadi kasus seperti ini diusir oleh si cewek, jangan sampai bersedih terlalu lama, karena nanti semuanya pasti akan berakhir dengan bahagia. Itu ya, contohnya ini reaksi pun juga seperti itu kan, dia akhirnya dapat juga pasangan DNA ini, berakhir bahagia gitu. Oke. Nah, syarat yang kedua saya lanjutkan lagi. Ini nanti kalau saya lanjutkan di sini ada yang baper nanti ya. Yang kedua, syaratnya bisa terjadi SN2 selain nukleofil kuat adalah, nah ini jenis dari alkil halida yang memungkinkan untuk bisa terjadinya SN2 itu adalah urutannya ya. Jenis alkil halida kan ada 4 ya, yaitu alkil halida. Jenisnya ada alkil halida metil, yaitu metil halida, kemudian jenis primer, jenis sekunder, jenis tersier. Nah, dari urutannya ini, maka yang paling mudah untuk bisa terjadi reaksi mekanisme SN2 itu adalah jenisnya arahnya ke sana. Jadi metil yang paling mudah, ya, primer yang lebih mudah berikutnya. Dan yang paling sulit untuk terjadi reaksi SN2 itu adalah yang tersier. Gitu ya. Jadi setidaknya itu. Nanti sebenarnya ada satu lagi syarat ya, ada satu lagi syarat. Reaksinya ini berlangsung pada temperatur yang relatif rendah, gitu ya, relatif rendah. Relatif rendah itu bukan berarti dingin banget gitu enggak ya, tapi dibandingkan dengan reaksi nanti ada pembandingnya eliminasi, maka ini relatif rendah.
Jadi misalkan eliminasi itu terjadi pada 130 derajat misalkan, maka yang substitusi itu bisa berlangsung di 80-an derajat, katakanlah seperti itu. Itu pengalinya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sampai di sini. Apa yang saya sampaikan tadi untuk memudahkan Anda aja ya memahaminya, yang tentang pengusuran BR ya, si C-nya pasang 2 pada saat yang sama, keluar di malam minggu, malam perpunya dengan si OH misalkan seperti itu hanya contoh untuk memudahkan Anda memahaminya. Jadi tidak usah diambil terlalu dalam di hati gitu ya. Kalau ternyata misalkan ada kesamaan cerita, kesamaan tokoh, kesamaan kasus, dan seterusnya, itu adalah kebetulan belaka, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan reaksi ini loh ya. Jangan bertanya terkait bagaimana mengatasi kalau diusir dengan si cewek sama kayak gitu. Nggak ngerti. Ada yang lebih tahu caranya. Silakan. Atau si ceweknya tanya, Pak lebih baik saya pilih ini atau pilih itu. Ya nggak tahu saya nanti kalau seperti itu cewek. Ada yang lebih tahu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Paham ini? Ini masih di sini semua atau tidur nih ya? Saya ngomong sendiri nggak tahu ada. Nggak ada kok Pak. Nggak ada. Tapi masih di sini ya? Masih. Khawatirnya Anda tinggal tidur, saya ngomong sendiri. Atau Anda merenungi kejadian reaksi ini ya. Nggak usah direnungi, biarkan aja. Toh semuanya juga berakhir dengan bahagia. Semuanya dapat pasangannya kok. BR dapat dengan NA, akhirnya jadian dengan NA, gitu ya. Si C-nya juga dengan OH, akhirnya jadi butanol. Oke. Cukup? Saya lanjutkan. Lanjut ya. Nah, ini hanya gambar yang tadi saya sampaikan ya. Jadi gambarnya kayak gini, OH masuk, kemudian jadi produk inversi. Jadi yang pertamanya R menjadi S, S menjadi R, dan seterusnya. Oke. Jadi arahnya itu menjadi terbalik. Pertamanya di belakang semua tadi gitu kan. Begitu jadi produk, semuanya pindah ke ruang depan gitu. Ya. Oke. Nah, kayak gini tadi yang saya sebutkan keadaan transisinya adalah ketika si C itu pasang bersama antara BR dengan OH pada saat yang sama, jalan dengan si BR, malam minggu, malam Rabu dengan OH, dan seterusnya. Itu adalah keadaan transisinya. Baik. Nah, ini tadi yang saya contohkan, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, supaya lebih jelas ya. Oke. Dia, Anda lihat nih, ketika dia bentuknya metil, ternyata kecepatan reaksinya itu sangat tinggi, 150. Ketika primer dia 1, sekunder 0,01, dan tersier 0,001. Ya. Jadi sangat lambat kecepatannya. Nah, kenapa seperti itu? Seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, bahwa ini terjadi karena apa? Oh, belum ya? Ini belum saya jelaskan kenapa seperti itu ya. Sudah atau belum tadi? Belum ya, baru saya jelaskan syarat-syaratnya tadi itu ya. Ini ya, syaratnya ini ya. Oh ya, jadi syaratnya kenapa apa namanya? Syarat dari SN2 bisa terjadi ketika satu nukleotil kuat, kemudian yang kedua adalah jenis alkilhalidanya gitu ya. Jadi jenis alkilhalidanya sebaiknya ketika dia bisa terjadi reaksi SN2 itu adalah jenis metil atau yang primer, bukan jenis dari yang sekunder atau yang tersier. Gitu ya tadi ya. Nah, kenapanya belum ya? Jadi kenapa? Kok untuk yang apa mekanisme SN2 itu lebih mudah yang metil ini dibandingkan dengan yang tersier, itu belum ya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Gampangnya begini, ya, saya gambarkan lagi. Tadi ketika si C ini dia sudah berikan dengan si BR,
Ya. Katakanlah tadi saya contohkan ini kan ada CH3, kemudian di sini ada H gitu ya, terus di sini ada CH2, CH3. Kalau ini jenisnya berarti apa nih? Aldehyda apa nih? Jenis aldehyda apa? Termasuk yang metil, primer, sekunder, tersier. Ini Tersier, Pak. yakin tersier? Sekunder. Sekunder. Sekunder ya, karena di sini masih ada hanya nih. Masih ada hanya. Berarti dia jenis yang sekunder ini. Ya, dia yang jenis sekunder. Nah, seperti ini. Bandingkan dengan yang metil ini. Ya, bandingkan dengan yang metil ini. Ketika dia metil, berarti yang di sekeliling C-nya itu adalah H, dan H juga. Dia metil ya. Metil. Oke, sekarang bayangkan begini. OH yang sudah tahu bahwa si BR ini si C ini sudah punya pasangan BR, dia mau mencoba memaksakan diri untuk merebut si C dari BR. Betul kan? Ketika dia bentuknya sekunder ini, berarti yang berada di sekeliling C, ya, yang berada di sekeliling C, itu tadi di sini saya ibaratkan sebagai ia adalah mamanya, karena kan CH3 kan agak besar ya. Ini mamanya, ini mama, ini mamanya, dan ini adalah adiknya yang kecil ini. Gitu ya. Ketika dia mau melakukan PDKT, sementara si C ini dijaga oleh mama, papa, dan adiknya, maka dia pasti memerlukan usaha yang lebih besar untuk bisa melakukan pendekatan si C yang dijaga oleh mama, papa, dan adiknya ini. Betul kan? Begitu mau mendekat sini, loh, di sebelah kanannya ada mamanya, di sebelah kirinya ada mamanya, di sebelah bawahnya ada adiknya. Apa yang harus dilakukan? Maka dia membutuhkan usaha yang lebih untuk mamanya, misalkan supaya dia bisa menarik perhatian, dia harus ngasih apa ke mamanya, ke papanya dia harus ngasih apa misalnya, karena melakukan PDKT itu kan untuk menarik simpati dari mamanya itu yang dijaga seperti ini, dia butuh usaha lebih. Bandingkan ketika yang di sini, yang metil ini, dia ternyata yang jaga itu cuma adiknya kecil-kecil, ini misalkan kembar gitu ya, kembar yang masih usia 3 tahunan semuanya atau 4 tahun lah, kecil-kecil gitu ya. Yang jaga si C ini cuma ini. Maka OH ketika mau masuk ke situ, ketika mau PDKT ini, dia tidak akan membutuhkan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan yang di sini. Karena di sini mungkin nanti dia cukup datangnya itu membawa permen lollipop 3, ya kan? Dikasihkan satu-satu ke sini, ke si kembar ini, satu-satu dikasih. Udah, ayo sana pergi, tendang satu-satu, deal, sudah pergi nanti. Gampang kan? Ya, ibaratnya seperti itu. Itu kalau contohnya. Tetapi kalau ilmiahnya, Anda bandingkan, H itu ukurannya kecil. Sementara yang di sini, CH3 dan CH2, CH3 itu ukurannya jauh lebih besar. Artinya apa? Ketika OH mau masuk dari arah belakang sini, berarti dia harus melewati halangan, ya, karena ukuran dari glukos ini, supaya bisa sampai menyentuh tangannya si C ini. Jadi bayangkan ketika si C ini, kemudian di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH2, CH3 yang ukurannya besar lagi, kemudian juga di sini ada H, maka ketika dia mau masuk ke sini, ya, sekedar bisa menggandeng tangan si C, maka dia harus melalui hambatan, rintangan, ya, ukurannya gede, jadi bodi dekatnya itu ukurannya besar. Ya, jadi sesaat mau masuk itu susah karena ukurannya besar. Bandingkan dengan ketika si C ini bodi dekatnya itu hanya si kembar 3 tadi itu. Maka gampang banget dia masuk ke sini. Nggak ada yang menghalangi rumahnya, cukup dia lompati saja si kecilnya itu, dia sudah sampai ke si C. Tapi ini mau melompat apa? Mau melompat belum sampai atas sudah ditendang duluan sama si papanya ini kan. Mau ke sana juga mamanya juga mau gimana? Ya jadi sempit. Ruangan untuk bisa dia masuk ke C ini sempit.
crowded, ya. Nah, halangan yang disebabkan oleh ukuran molekul atau ukuran gugus yang berada di sekeliling atom C sentralnya itulah yang disebut dengan halangan sterik. Ya, jadi halangan sterik adalah halangan ruangan yang disebabkan ukuran gugus yang berada di sekitar C chiral. Nggak usah saya tulis ya. Saya bilang lagi sekali lagi, halangan sterik adalah halangan ruangan yang disebabkan oleh ukuran gugus yang berada di sekitar C chiral. Semakin besar ukuran molekul, ukuran gugus, berarti semakin besar pula halangan steriknya. Ya, jadi ketika halangan steriknya besar, maka pasti dia nanti akan sulit juga untuk masuk ke sini. Ya, dia akan lebih sulit dibandingkan dengan yang di sini. Itulah kenapa ketika Anda menggunakan jenis alkil halida yang lebih besar ukuran di sekitarnya C, yaitu sekunder dan tersier, maka lajunya akan turun. Lajunya akan kecil. Bandingkan dengan ketika si bodyguard-nya itu hanya si kembar kecil ini, maka dia cepat banget laju reaksi. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi untuk cowok-cowok nanti kalau Anda akan melakukan PDKT, lihat ceweknya itu biasanya yang jaga siapa sih itu ya. Kalau yang jaga biasanya mamanya, bapaknya sudah itu berat, berarti Anda harus melakukan perjuangan yang lebih berat dibandingkan kalau seringnya keluarnya si ceweknya itu dengan adik-adiknya yang kembar 3 kecil-kecil gitu. Ada cukup membawa permen lollipop 3 ya. 1, 2, 3 dikasih satu-satu, kemudian ayo di geser-geser sana, udah selesai. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, halangan sterik dari itu sudah ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ayo, ada nggak yang ditanyakan? Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Yang tadi? Nggak ada suara ini. Ini jaringan saya terputus atau enggak ini ya? Kok nggak ada suaranya dari yang lain? Aman, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, kalau saya tanya ngomong ya jaringan ini, saya nggak tahu ini Anda masih di sini atau enggak. Gitu ya? Kalau saya tanya langsung dijawab ya. Biar saya tahu saya nggak ngomong sendiri. Baik, Pak. Nah, gitu. Oke, baik. Sekarang kita tadi sudah SN2, sekarang kita masuk ke SN1. Ya, masuk ke SN1. Nah, bagaimana mekanismenya? Oke. Ini saya terpaksa membuat contoh lagi seperti tadi ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi tolong apa namanya, jangan sambil baper-baper ya. Jadi sudah pokoknya ya, contohnya tadi itu hanya untuk memudahkan. Jadi kalau misalkan ternyata, aduh kok mirip dengan kisah saya gitu ya, ya sudahlah, itu kebetulan belaka gitu ya, nggak usah dipikir. Nanti aja mikirnya setelah kuliah kimia organik, baru dipikir lagi. Oke, SN1. Bedanya adalah dia hanya dipengaruhi oleh laju reaksinya itu hanya dipengaruhi oleh satu molekul saja gitu ya. Nah, molekul apa itu?
Kita lihat ya, bagaimana terjadinya. Kalau tadi ketika dalam soal tadi itu, ada apa namanya, ada RS dan seterusnya. Nah, untuk SN1 itu, sebenarnya juga seharusnya juga seperti itu, tapi khusus untuk SN1 itu, tidak perlu sampai struktur 3 dimensinya nggak masalah, gitu ya. Jadi cukup, proyeksi Fisher pun sudah nggak masalah, gitu ya. Karena memang ada sedikit perbedaan mekanismenya di sini yang terjadi. Jadi gimana? Nah, tadi di SN2 kan syaratnya adalah salah satunya dia menggunakan nukleofil yang kuat ya. Nah, ini misalkan dalam contoh soalnya itu, contohnya seperti ini gitu ya. Ada, ini apa namanya? Ini apa namanya? Katakanlah ini contohnya ini ya. Apa ini namanya? Atau saya ambil contoh yang tadi aja ya, masih tetap yang tadi ya. Jadi nggak usah saya sebutkan ininya, apa, RS-nya. Jadi 2 bromobutana, misalkan contohnya seperti ini, 2 bromobutana direaksikan dengan, nah ini, kalau tadi dengan OH- atau NaOH ya, ini katakanlah dengan H2O. Ya, dalam hal ini dia adalah disebut dengan nukleofil lemah. Gitu ya. Dan terjadi reaksi substitusi. Nah, tuliskan mekanismenya. Yes, ya. Nah, bagaimana? Nah, yang pertama tentunya Anda harus menggambarkan dulu CH3, 2 bromobutana itu ya tadi. Gambarnya kan seperti ini ya, CH3, kemudian H, kemudian di sini ada Br, CH2, CH3. Oke, ini ya seperti ini. Oke. Nah, kalau H2O-nya ini itu adalah nukleofil lemah dan dia mau menyerang si C untuk mengusir Br, ini bedanya, perhatikan ya. Tadi kalau OH- gitu kan, mau menyerang si C atau mau PDKT ke C, padahal dia sudah punya BR, sama ini juga sudah punya BR, gitu kan. Makanya yang dilakukan adalah dia akan mencoba melakukan PDKT, dan si C-nya itu nanti akan meyakinkan terlebih dahulu, ya, untuk dia pasang sementara dengan si BR dan sementara dengan si OH. Jadi tidak benar-benar melepas BR, tidak benar-benar menerima OH dulu. Jadi masih pasangan sebagian gitu ya. Sampai kemudian dia yakin bahwa OH memang serius, maka dia nanti akan diusir si BR-nya itu. Nah, berbeda dengan OH- yang nukleofil kuat, maka H2O yang nukleofil lemah, jadi H2O kan begini, dia punya PB kan, tapi dia kan tidak bermuatan negatif kan, H2O ini tidak sama dengan OH- tadi yang punya muatan negatif gitu kan, dia punya PEB dan bermuatan negatif, maka dia kuat, ini kuat. Tapi ini enggak, dia enggak punya negatif, hanya punya PEB, gitu ya. Jadi dia lemah, nukleofilnya lemah. Ketika dia melakukan PDKT ke si C ini, pada C sudah punya BR, maka apa yang terjadi? Nah, bedanya ini, si C ini, ya, si C ini, walaupun dia sudah dengan BR, ketika dilakukan PDKT oleh si H2O yang lemah, ya, dia nggak punya ion, nggak berupa ion negatif, ya, jadi ini nggak terlalu inilah apa namanya, nggak terlalu kaya misalkan gitu ya, tapi dia tahu nih nggak terlalu kuatnya lemah gitu ya, tapi si C ini tahu bahwa si H2O ini walaupun dia lemah, tapi dia benar-benar mencintai si dia membawa dengan cinta suci, misalnya tulus, dia membawa dengan ketulusan dan suci, ya, misalkan seperti itu. Nggak tahu sekarang apa cukup hanya dengan kesucian dan ketulusan gitu ya, tapi nggak mau apa-apa cukup, nggak tahu lah. Ini kan idealnya ya, pokoknya ini ya sudah
Dia tahu si C ini, tahu bahwa si H2O ini yang mau berdekati ke dia itu, dia sangat tulus dan suci. Dia membawa ketulusan dan kesucian. Benar-benar sangat menyayangi dia, walaupun dia tidak terlalu kuat, hanya membawa PEB saja, hanya membawa seikat bunga saja gitu ya, misalkan ya. Nah, apa yang dia lakukan? Si C ini begitu tahu si H2O akan PDKT ke dia, dia akan mendekati si C ini, ya. Dan dia tahu bahwa ini adalah lemah, tapi dia suci, maka yang dilakukan, dia tidak seperti yang tadi itu. Kalau tadi kan dia pasang sementara dengan OH gitu ya, sementara dengan OH putus-putus ini, kemudian sementara dengan si BR gitu kan. Tadi kan gitu ya SN2. Ini enggak. Begitu tahu dia akan melakukan PDKT dan menyatakan ketulusannya itu, maka yang dilakukan oleh si C pada saat itu dia langsung akan mengusir si BR. Langsung, dah, tegas. Jadi BR langsung diusir. Si BR kan juga kaget gitu. Loh, ngapain ini? Kok tiba-tiba saya diusir ini? Tapi si BR pun juga seperti tadi. Ya sudahlah, kalau memang mau seperti itu, saya akan pergi. Tapi ingat, saya pergi tidak hanya dengan tangan kosong. Tapi saya akan pergi dengan membawa serta semua yang sudah kita pakai bersama selama ini. Apa itu? Ikatan. Pasangan elektron yang digunakan untuk ikatan. Dibawa serta semuanya oleh si BR. Maka BR pergi sambil membawa pasangan elektron, jadilah dia BR negatif. Pada saat itu, si OH ini belum berikatan dengan si C, baru PDKT. Tapi si C sudah tahu bahwa ini bakal datang gitu ya. Terus nekat ini si C, pokoknya tahu ini si bakal datang dan dia terus, makanya diusir si BR. Sehingga ketika dia diusir BR itu, maka di C-nya sendiri ini, maka yang terjadi sekarang adalah dia tidak ada ikatan ini lagi, ya, dia tidak ada ikatan ini lagi. Ini karena sudah dibawa pergi oleh si BR ini jadi negatif, maka dia sekarang tangannya hanya 3. Dan ketika tangannya 3 ini, maka dia akan bermuatan positif. Nah, akan bermuatan positif. Nah, keadaan ketika dia bermuatan positif inilah yang disebut dengan keadaan intermediate. Ya, zat intermediate. Intermediate ini lebih stabil dibandingkan dengan keadaan transisi seperti yang tadi itu. Jadi kalau keadaan transisi tadi itu dia tidak bisa diambil zatnya, ya dia hanya untuk lewat saja. Tapi kalau intermediate ini masih memungkinkan untuk diambil zatnya. Ya, jadi secara kurva diagram keseimbangan energi reaksinya itu, maka pertama sebelum reaksi yaitu reaktan itu di sini, maka nanti akan terjadi adanya intermediate. Dan untuk bisa terjadi intermediate, dia harus melalui energi aktivasi. Kemudian di sini ada intermediate. Nah, ini adalah energi aktivasi. Ini adalah intermediate ini. Lalu kemudian dia nanti akan mencoba untuk melewati lagi energi aktivasi yang kedua setelah intermediate, baru kemudian dia akan menjadi produk. Gitu ya. Dia akan menjadi produk. Nah, intermediate ini yang sebagai intermediate ini yang merupakan dia adalah merupakan penentu reaksi, laju reaksi, gitu ya. Kalau tadi kan keadaan transisi sebagai penentu laju reaksinya ya. Nah, yang ini intermediate-nya adalah penentu laju reaksi. Artinya kalau ini bisa tercapai, maka reaksinya akan berjalan. Kalau ini tidak tercapai, maka reaksinya kembali lagi ke reaktan. Gitu ya. Nah, penentu laju reaksinya itu ada perhatikan intermediate-nya itu dia hanya berisikan RX saja. Dia hanya berisikan alkilhalida saja.
tidak ada keterlibatan nukleofil di sini. Gitu kan? Tidak ada keterlibatan nukleofil di sini. Karena H2O-nya belum masuk nih. H2O-nya belum masuk. Jadi ini belum masuk. Ya, intermediate ini hanya berada dalam strukturnya si alkil halida saja dengan melepaskan si BR. Betul ya? Tidak ada keterlibatan dari H2O sama sekali. Beda dengan yang tadi. Ketika dia mau masuk, dia masih melibatkan OH dan melibatkan BR. Jadi dia lajunya ditentukan oleh baik konsentrasi si OH atau nukleofil dan konsentrasi si RX. Tapi yang ini Anda lihat, dia tidak ada keterlibatan H2O sama sekali. Maka dalam hal ini penentu laju reaksinya hanya si konsentrasi RX. Artinya jika RX nanti berhasil membentuk intermediate, maka dia nanti akan terjadi reaksi selanjutnya. Kalau RX tidak bisa membentuk intermediate, maka dia akan kembali lagi ke produk reaktan asal. Betul kan? Artinya H2O hanya bisa berikatan dengan CC. H2O hanya bisa jadian dengan CC hanya jika CC sudah mengusir si BR dari dirinya. Jadi ini. Kalau CC belum bisa mengusir si BR dari dirinya, maka H2O tidak akan pernah bisa masuk. Gitu ya. Dia menyadari dia lemah gitu. Jadi dia tidak bisa berkonfrontasi langsung dengan BR. Dia hanya bisa masuk jika BR sudah lepas. Beda dengan ini, kalau dia konfrontasi langsung dengan si BR. Gitu ya. Paham ya? Nah, begitu si C sudah lepaskan BR, dia jadi positif, maka muatan positif pada atom C inilah yang kemudian disebut intermediate-nya itu dalam bentuk karbo dari C karbon dan kation dari ion positif. Jadi intermediate-nya itu adalah disebut dengan karbokation. Dan jika dia sudah membentuk karbokation dan bermuatan positif, itu berarti dia sudah memberikan ruangan kosong di hatinya, ya, yang bisa dengan sewaktu-waktu diisi kekosongan hatinya ini oleh si H2O. Gitu ya. Nah, segera diisi oleh H2O. Nah, H2O sudah tahu nih, oh ternyata si BR sudah pergi. Saya sudah disediakan di hatinya ruangan kosong. Maka dia pun akan mulai masuk, memberikan PEB-nya ini ke sini. Gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah C plus akan berikatan dengan si H2O dari PEB-nya ini. Tapi kan sekarang akhirnya tangannya 3 kan? Dia bermuatan positif seperti ini. Tangannya 3 kan? Maka supaya tangannya kembali 2, maka ini pun dilepaskan 1. Plusnya ini dilepaskan. Ya. Dengan elektronnya masuk ke sini. Nah, dia akan membentuk produk OH lagi, gitu ya. Kemudian H plusnya lepas. Nah, H plus yang lepas inilah yang kemudian bergandengan, berpasangan dengan si BR. Jadi sama juga akhirnya, di akhirnya BR-nya pun akan dapat pasangan si HBr. Jadi produknya ada, ini produk utamanya, dan ini produk sampingnya. Semuanya jadian, semuanya berbahagia pada akhirnya. Oke. Nah, produknya sama. Ini pun juga produknya disebut dengan 2-butanol. Sama dengan SN2 tadi itu. Ya, 2-butanol. Hanya mekanismenya yang berbeda. Paham ya? Secara mekanisme paham ya? Silakan kalau ada. Ada yang tanyakan enggak? Pak, ini energi aktivasinya ada 2 itu, soalnya yang pertama ini yang melepas BR itu. Apanya yang kedua? Energi aktivasinya ada 2, Pak. Ya, betul. Jadi ini adalah energi aktivasi ketika dia akan melepaskan si BR. Jadi kalau gambarnya seperti ini sih ya.
BR mau dilepas ini, BR mau dilepas, dan seterusnya ya. Nah, ini udah jadi intermediate ini ya, intermediate. Nah, ini ketika dia mau masuk, si OH-nya itu mau masuk jadi CH3C positif, ini masih mau masuk. Nah, mau masuk si H2O-nya gitu. Jadi terus. Gitu ya. Nah, kalau udah masuk, maka nanti dia akan jadi produk. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup? Nah, terserah kalian ya, untuk yang cewek-cewek ini ya, apakah kalau ada yang PDKT lagi, pada sudah jadian gitu ya, terserah Anda mau pakai SN2 atau SN1 ya. Dilihat aja, kalau dia cukup kuat ya sudah pakai SN2 aja. Jadi Anda pasang 2, jalan bersama dengan si itu, nanti berikutnya jalan dengan si ini gitu ya. Tapi kalau ternyata yang PDKT ke Anda itu nggak terlalu kuat, tapi benar-benar ada tuh, lihat nih dia tulus banget nih, dia benar-benar tulus, serius banget nih, ya baik, ya sudah, Anda pakai SN1. Diusir dulu ya, sekarang sudah jadian, usir, nanti masuk. Tapi hati-hati nanti kalau energi aktivasinya nggak cukup ya, kalau energi aktifnya nggak cukup, nanti akan balik lagi ke sini. Kalau mau balik, kalau sudah terusir nggak mau balik, ya itu repot lagi nanti ya. Jadi nanti Anda bisa kelamaan di intermediate ya, kelamaan di intermediate, jadi kosong ruang hatinya. Oke, baik, saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang Anda bedakan tadi dengan si siapa namanya, SN2 ya, Anda bedakan dengan yang SN2. Kalau SN2 tadi lajunya yang metil jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ini, tapi kalau yang ini yang apa namanya, yang SN1 itu ada di sini. Dia kalau yang metil ini lajunya 1 gitu ya. Kemudian untuk yang primer sekitar 1,7, nggak terlalu beda jauh. Yang sekunder meningkat drastis menjadi 45. Kemudian yang tersier ini berapa ini? Yang tersier ini ternyata kecepatannya itu meningkatnya bukan hanya sekian kalinya, tapi jadi berjuta-juta, bermiliar-miliar kali, ya, sampai 10 pangkat 8 kalinya. Jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang negatif. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kalau yang di SN2 tadi itu, alasannya adalah karena steric hindrance, atau apa tadi, halangan steric gitu ya, halangan steric, yaitu halangan karena ada ukuran molekul di sekelilingnya SCC. Maka kalau untuk yang SN1 yang melibatkan adanya karbokation, maka kestabilannya itu, ya, kestabilan dari karbokation itu ditentukan oleh apa yang disebut dengan hyperconjugation. Bahasa Indonesia berarti hiperkonjugasi. Ya. Jadi konjugasi yang berlebihan. Gitu. Konjugasi yang berlebihan. Apa maksudnya hiperkonjugasi yang berlebihan? Jadi begini, ya, ada perhatian ini. Yang dimaksud dengan hiperkonjugasi atau konjugasi yang berlebihan itu adalah ketika ada orbital yang di karbon positif, ya, bermuatan positif. Jadi kan dia punya orbital tapi kosong, tidak ada elektronnya. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan ruangan hati yang kosong tadi itu.
dia punya ruangan orbital, tetapi kosong, nggak ada elektronnya. Makanya positif ini nggak ada elektronnya. Dan dia berdekatan dengan C, H, ya, yang dia punya pasangan pernikahan. Nah, yang berdekatan ini, jadi yang kosong ini, dengan yang berdekatan ini, yang ada pasangan elektronnya CH ini, ada PEB-nya, ikatan, maka dia bisa berkonjugasi, dia bisa beroverlapping antara dua orbital ini. Ya, dia bisa beroverlapping karena letaknya berdekatan. Nah, overlapping yang seperti inilah yang konjugasinya itu berlebihan. Jadi seharusnya secara normalnya enggak, tapi ini bisa terjadi. Karena ini ada ruangan kosong, sementara di sini ada PEB, ada pasangan elektron ikatan antara C dengan H. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan hyperconjugation. Jadi konjugasi atau overlapping yang terjadi overlap atau interaksi orbital yang terjadi antara orbital P0 dari C karbokation dengan CH, ya, dengan PEB-nya CH di sebelahnya. Itu yang disebut dengan berkonjugasi. Jadi kalau Anda lihat tadi, misalkan yang saya contohkan tadi kan ada CH3, CH gitu ya, jadi positif, CH2, CH3 ini kan tadi yang berhubungan tadi itu. Nah, ini adalah C positif yang punya orbital kosong, gitu ya, dan dia berdekatan dengan C yang punya H, ya, berdekatan dengan C yang punya H. Jadi syarat bisa terjadinya hiperkonjugasi itu adalah bahwa ada C positif, di mana C positif ini dia bersebelahan dengan C, ya, dia bersebelahan dengan C, dan C di sini itu mengikat H. Syaratnya itu. Nah, inilah yang nanti akan terjadi hiperkonjugasi. Ya. Semakin banyak hiperkonjugasi secara HK, ya, semakin banyak HK yang mungkin terbentuk, berarti makin stabil karbokation. Saya singkat kakaknya karbokation. Makin stabil karbokation, maka laju reaksi akan meningkat semakin tinggi. Oke? Sekarang kita bandingkan antara metil primer, sekunder. Ini bukan contohnya sekunder, ya, ini sekunder. Ketika dia membentuk karbokation, jadi ketika metil CHX dengan CHX, dia membentuk karbokation dengan mengusir pergi X, X-nya pergi. Nah, ketika X-nya pergi, maka dia akan membentuk positif di sini. Untuk metil ini, saya tanya, ada berapa kemungkinan hiperkonjugasi yang bisa dibentuk? Pertanyaan saya, ada berapa kemungkinan hiperkonjugasi yang bisa dibentuk? Jawabnya, kok ada suara? Lalu, masih di sini? Oke, Pak. Ada berapa kemungkinan yang terbentuk? Nggak ada ya, Pak? Nggak ada, betul. Kenapa nggak ada? Karena C positif di sini tidak ada sebelahnya C yang ada hanya. Ini kan nggak punya tetangga C. Gitu ya. Ingat bahwa syarat bisa terbentuk hiperkonjugasi C positif di sini itu harus punya tetangga C, tetangga berdekatan C, ya. Tetangga berdekatan C, dan tetangganya itu harus memiliki H. Kalau nggak punya H, dia nggak bisa. Sekarang, yang primer, coba yang primer sekarang. Contohnya primer itu adalah C
H, C, H. Oke ya. Ini tadi H, ini X gitu. Si X-nya pergi, maka ketika X pergi, jadilah dia bermuatan positif. Baik. Apakah primer ini, karbokationnya, memiliki C tetangga? Apakah C positif ini punya C tetangga? Punya enggak? Punya, Pak. Punya. Iya, Pak. Iya, dia punya tetangga. Apakah C tetangganya ini punya atom H? Punya, Pak. Punya Iya, kan? Pak. Ini. Nah, kalau dia punya atom H dan dia bertetangga dengan C positif, maka dia bisa membentuk hiperkonjugasi. Ya, jadi ini bisa membentuk hiperkonjugasi ini. Tapi perhatikan bahwa C di sebelah kirinya ini dia punya hanya itu enggak hanya satu, dia punya 3. Nah, berarti kemungkinan hiperkonjugasi yang bisa dibentuk oleh struktur karbokation semacam ini itu adalah 3 hiperkonjugasi. Jadi gampangnya ketika Anda ingin menghitung jumlah hiperkonjugasi adalah perhatikan C positifnya, kemudian lihat C tetangganya, ya tetangganya paling dekat ya, tetangga paling dekat. Kemudian tetangga paling dekat ini dia punya berapa A? Itulah jumlah hiperkonjugasi yang bisa dibentuk. Jadi kalau ada yang di sini C di tetangganya ternyata punya 3, berarti inilah hiperkonjugasi yang bisa dibentuk. Oke? Sekarang Anda lihat untuk yang sekunder ini sekunder. Dia punya C positif di sini. Punya tetangga C enggak ini? Punya tetangga C enggak ini? Punya enggak? Enggak. Hah? C positif di sini? Punya tetangga C enggak? Punya, Pak. Punya, Pak. Punya 2. Punya ini 1 dan 2. Yang di sini jumlahnya berapa? Jumlah C di sini jumlahnya 3. Yang di sini jumlahnya berapa? 2. 2. Ya. Ini nggak usah dihitung karena ini tetangga jauh. Ya, yang dilihat hanya tetangga yang paling dekat dengan dirinya, dengan C positif ini. Jadi yang lebih jauh enggak. Berarti di sini ada 2, di sini ada 3. Berarti untuk kasus ini, sekunder ini, dia berapa hiperkonjugasinya? 5 hiperkonjugasi. Sekarang, kalau untuk yang tersier, saya contohkan misalkan begini. CH3, ini X pertama kan CH3, CH3. Kemudian ketika mau bereaksi dia mengusir X, maka X-nya pergi. Jadilah dia positif. Berapa C tetangganya? Dekatnya? 3. 2. Di sini jumlahnya berapa? 9. 3, yang ini 3, yang ini 3. Berarti 9. Maka dia akan bisa membentuk 9 hiperkonjugasi. Anda bandingkan antara yang metil di sini, dia 0 hiperkonjugasi. Sekunder, primer, dia 3 hiperkonjugasi. Sekunder yang contoh kayak gini, ya, kebetulan contohnya seperti ini. Ini 5 hiperkonjugasi. Yang tersier, dia 9 hiperkonjugasi. Yang paling banyak hiperkonjugasi adalah ini. Semakin besar atau semakin banyak hiperkonjugasi, makin stabil karbokation. Makin stabil karbokation, laju reaksinya semakin meningkat. Itu alasannya kenapa sampai ada data seperti ini. Ini 0 hiperkonjugasi, ini 3 hiperkonjugasi, ini 6 hiperkonjugasi, yang ini 9 hiperkonjugasi. Semakin stabil, semakin banyak hiperkonjugasi, semakin stabil karbokation, semakin besar atau semakin tinggi kecepatannya. Jadi Anda bisa melihat kecepatannya. Jelas ya?
Jadi untuk SN2 karena static hydrance pengaruhnya, kalau SN1 karena karbokation yang mempengaruhi laju reaksinya. Paham sampai di sini? Paham, Mbak. Silakan kalau ada yang tanya. Konsepnya overlapping itu maksudnya biar makin stabil itu kenapa kok bisa makin stabil ya? Jadi intinya begini, ya intinya begini. Overlapping itu bukan kita yang ini ya, bukan kita yang atur, tetapi mereka sendiri akan terjadi secara alami. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena ini gambarnya kayak gini ya. Ini adalah orbital C positif yang dia itu, kalau positif itu kan berarti nggak punya elektron, kosong kan? Ya, kosong. Dan kemudian di sebelahnya ini, dia punya pasangan elektron yang digunakan berikatan dengan di sini kosong, di sini punya PIB. Nah, ini menyebabkan kemungkinan dia akan terjadi ini tadi overlapping. Ya, orbitalnya ini akan berdempetan. Apa yang terjadi ketika orbitalnya berdempetan? Elektron yang ada di sini itu akan akhirnya tersebar. Jadi dia akan tersebar dari saat yang pertama itu hanya fokus di satu tempat ini, maka dia akan bisa memungkinkan juga berada di tempat orbital kosong ini. Nah, secara umum, ketika ada orbital yang tidak ada isinya atau kosong, maka kecenderungannya dia itu menjadi kurang stabil. Karena secara alami seharusnya orbital itu pasti terisi. Gitu kan? Jadi secara alami harusnya ruangan kosong itu harusnya terisi. Gitu ya. Nah, jadi dia kurang stabil, dia ingin ada isinya. Nah, dengan adanya overlapping ini menyebabkan elektron yang ada di sini itu sekarang juga bisa memungkinkan mengisi di sini, walaupun tidak benar-benar penuh gitu ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya itu ada botol misalnya, botolnya ini kosong, dengan adanya overlapping ini menyebabkan botolnya itu terisi walaupun nggak penuh gitu. Nggak penuh. Jadi dia mungkin hanya terisi seperempatnya gitu, atau malah sepersepuluhnya. Tapi setidaknya dengan adanya keterisiannya itu meningkatkan kestabilannya dia daripada dia tidak ada isinya sama sekali. Caranya seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada berarti Anda bisa menyimpulkan sementara ya. Jika reaksi substitusinya itu dilakukan atau terjadi ya dilakukan oleh nukleofil yang nukleofilnya itu kuat, maka kecenderungannya nanti reaksi yang terjadi adalah melalui mekanisme SN2 gitu ya. Dan jika reaksinya nanti melibatkan adanya jenis alkil halida yang tersier misalkan, maka kecenderungannya dia nanti akan bisa menghasilkan atau terjadi reaksi melalui mekanisme SN1. Intinya adalah kembali pada persyaratan yang di atas tadi itu ya. Tadi sudah saya lewati ya. Jadi syaratnya tadi itu ya. Jadi syarat untuk SN1, syarat SN1, syarat SN2, SN1, nukleofil dan jenis alkil halida. SN2 nukleofilnya adalah RH-nya di sini adalah metil atau primer, yang jadi kecenderungannya adalah untuk yang gitu ya. Nah, secara umum untuk substitusi ini semuanya T-nya baik yang SN2 ini T-nya baik yang SN2 maupun SN1 itu adalah relatif rendah.
sama ya, ini juga random. Oke. Nah, saya jelas sedikit. Jadi ketika karbokation itu, ya, ketika karbokation itu terbentuk, maka Anda harus hati-hati karena ternyata ada beberapa kemungkinan bahwa karbokation yang terbentuk tadi itu yang pertama tadi itu memungkinkan untuk terjadinya suatu pergeseran sehingga memungkinkan terjadinya karbokation yang lebih stabil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, untuk bisa lebih stabil, maka ada 3 jenis pergeseran yang bisa terjadi. Ya. Lalu untuk kita nanti kita bahas yang 2 aja. Yang ini nggak usah, sementara kita nggak usah bahas. Gitu ya. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan yang disebut dengan pergeseran metil atau metilsif dan pergeseran hidrida atau hidrisif. Pergeseran metilsif itu, jadi kalau misalkan ada karbokation, ya, ada karbokation seperti ini, ada karbokation di positif, gitu ya. Terus dia punya tangga H, dan tangga di sini juga punya CH3, misalkan saat ini ya. Tangga yang C ini ternyata punya H dan CH3. Yang dimaksud dengan metil itu adalah C tetangganya di sebelahnya C positif ini itu akan memindahkan CH3 dengan si ikatannya sekalian ini menuju ke C positif ini. Jadi bergeser. Sehingga nanti kalau dia bergeser, akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini tidak lagi positif, tapi dia sudah langsung dengan CH3, ini yang positif. Ya. Atau kemungkinan yang kedua itu adalah hidrogen. Jadi kalau kasusnya seperti ini, ya, ini yang bergeser itu bukan hidrogennya, bukan ini metilnya, tetapi yang bergeser adalah hidrogen sekaligus dengan ikatannya. Jadi ini yang bergeser ke sini, pindah ke sini, sehingga nanti akan jadi yang ini yang jadi positif, yang ini jadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Pergeseran semacam ini itu bisa terjadi jika hasil karbokation setelah pergeseran memberikan jumlah hiperkonjugasi lebih banyak. Ya. Jika tidak menghasilkan hiperkonjugasi lebih banyak, maka itu tidak akan terjadi. Ya. Jika tidak menghasilkan hiperkonjugasi lebih banyak, maka itu tidak terjadi. Contoh. Ini contohnya sebenarnya ini. Contohnya di atas. Bentar saya contoh dulu. Kalau misalkan yang tadi itu saya coba aja berikutnya,
Ini ada CH3, ada C positif, kemudian di sini ada CH2, CH3, berarti ada CH2, CH3, CH2, CH3. Jadi ya, CH3-nya sampai dalam sini nggak apa-apa ya, CH3. Ini satunya di sini. Nah, Anda lihat coba nanti kalau ini menghasilkan sepertinya enggak ya. Jadi yang dimaksud dengan pergeserannya itu begini. Ini kan, nah, saya tulis seperti ini. Ini ada C positif, kemudian ini dia punya C tetangga, ya, ini ada H misalkan. Nah, H-nya ini digeser sini, sekalian dengan ikatannya, dia geser sini. Gitu ya. Nah, kalau digeser dengan ikatannya, maka otomatis nanti dia akan dihasilkan C, H, kemudian C di sini H, ya, ini jadi positif. Ini H, ini tadi CH2, CH3. Nah, yang ini tadi hiperkonjugasinya berapa? Ini ada 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang hiperkonjugasi. Ketika dia terjadi bergeseran seperti ini, sekarang hiperkonjugasinya berapa? Ini positif, ini C, ini H, ini H. Cuma 2, ya, 2 hiperkonjugasi. Jika dia lebih banyak, maka terjadilah pergeseran itu. Jika ternyata dia tidak menghasilkan yang lebih banyak, maka dia tidak terjadi pergeseran ini. Itu maksudnya. Karena pertamanya sudah 5 hiperkonjugasi. Ketika dia berpindah, ternyata dia lebih sedikit, maka ini tidak terjadi. Gitu ya. Contohnya kayak gitu. Atau sekarang yang berpindah yang ini, yang metil ini. Ini metil berpindah. Dia pindah ke sini. Maka jika itu yang berpindah, metil yang berpindah, Anda akan mendapatkan ini CH3, C, ini H, CH3-nya ke sini sekarang. CH3-nya ke sini. Nah, kemudian ini positif. Terus ada apa lagi? Sini ada H dan ada H. Nah, Anda lihat sekarang ada berapa nih perkonjugasinya? Di sini tetangganya di sini C, ya kan? C. Dan di sini ternyata hanya ada satu H. Berarti satu hiperkonjugasi. Satu H. Maka sama, ini pun juga tidak terjadi. Atau sekarang yang berpindah yang ini, H ini. Dia yang pindah ke sini. Gitu ya. Jadi CH3, C, H-nya pindah ke sini. Kemudian CH, CH3, ini positif. Berapa ini? Ini sebelahnya 5, 2, ini sebelahnya 3. 5 hiperkonjugasi. Nah, ini adalah yang sama. Jadi ini juga tidak akan terjadi karena ini juga 5, ini juga 5. Dan bentuknya juga sama. Jadi tidak terjadi. Gitu ya. Terus contoh yang bisa terjadi apa? Misalkan ini kan C positif ya, ini C positif. C positif. Ya. Kemudian di sini ada C, di sini CH3. Nah, CH3 ini pindah dengan ikatannya. Dia pindah ke sini. Maka jadilah dia, kita fokus di sini aja ya. Maka jadilah dia CH3 ini jadi C positif, gitu kan? CH3-nya pindah ke sini. CH3-nya pindah ke sini. Sebelumnya di sini ketika ini positif, maka dia hiperkonjugasinya hanya ada di sini aja, di C sini aja, di H. Berarti 2 hiperkonjugasi. Ketika dia pindah ke sini, sekarang dia punya C di sini tetangga, punya C di sini, ya. Di sini 3, terus di sini tambah 1. Berarti 4 hiperkonjugasi.
Nah, perbedaan yang seperti ini yang terjadi. Karena sebelumnya 2 hiperkonjugasi, sekarang menjadi 4 hiperkonjugasi. Oke. Nanti akan saya berikan contoh soalnya ya minggu depan, saya berikan contoh soalnya supaya Anda bisa lebih paham terkait dengan pergeseran-pergeseran ini. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada punya karbokation, berarti dulu ya, nanti diamati apakah dia terjadi pergeseran atau enggak. Jadi penataan ulang atau enggak. Baik, saya lanjutkan sedikit dengan eliminasi. Ya, setelah eliminasi nanti selesai minggu depan akan saya berikan contoh soal supaya Anda bisa memahami dengan baik gitu ya, yang termasuk dengan pergeseran tadi itu seperti apa dan seterusnya kalau diterapkan di soal itu seperti apa, gitu ya. Sekarang sini dulu untuk reaksi eliminasi. Ya, ada 3 jenis, tetapi kita nanti akan fokus di sini aja dan kita tidak masuk di ini ya. Ini nggak usah masuk dulu. Nah, perhatikan bahwa reaksi eliminasi pun ada juga yang disebut dengan 2 dan 1 seperti SN tadi ya. Ada yang SN1, ada SN2. Nah, yang eliminasi pun juga seperti itu. Cuma yang menjadi masalah, yang menjadi titik utama pembahasan adalah bahwa ketika kita mereaksikan secara eliminasi, maka syarat utamanya adalah bahwa minimal alkyl halida yang bisa bereaksi eliminasi itu harus memiliki 2 buah C. Minimal ada 2 buah C. Ya, tidak bisa hanya 1 C. Kalau tadi misalkan untuk yang substitusi 1 C saja bisa, misalkan ini CE, ini kemudian H, kan, yang disebut dengan metil. Maka untuk substitusi ini bisa, ya, ini bisa terjadi. Tapi untuk eliminasi, satu C ini tidak akan bisa terjadi. Dia minimal ada 2 C, ya, minimal 2 C. Jadi Anda lihat dari ada C yang alkyl halida yang mengikat X, gitu kan? Kemudian di sebelahnya ada C lagi, Dan C sebelahnya ini harus mengikat H, gitu ya, harus mengikat H. Kemudian nanti yang bereaksi ya sama, dia juga harus ada nukleofil yang akan menyerang. Perbedaannya adalah jika substitusi nukleofil atau di sini disebut B ya, basa, gitu ya. Karena nukleofil dan basa itu hampir sama aja, gitu ya. Nukleofil untuk substitusi itu akan menyerang langsung di C yang mengikat X, ya. Langsung menyerang di C yang mengikat X, ya kan tadi? Jadi langsung di pusat reaksinya ini. Ini kalau substitusi, nukleofilnya akan langsung menyerang di sini. Tetapi untuk eliminasi, nukleofil itu akan menyerang di H yang terletak di C sebelahnya CE. Saya ulang sekali lagi, nukleofil untuk eliminasi itu akan menyerang H yang terikat di C sebelahnya CE. Gitu. Ya. Jadi bukan di C-nya sendiri seperti substitusi, tetapi dia akan menyerang di H di sebelahnya CE. Jadi H yang terikat C di sebelahnya CE. Gitu ya. Itulah kenapa dia minimal dibutuhkan 2 C. Jadi ketika nanti nukleofil akan menyerang H, ya, menyerang H yang dia terikat di sini CE, maka yang terjadi adalah ketika nukleofil menyerang H, gitu ya, nanti diambil. Maka ketika H diambil, ini kan nganggur,
ya kan? Karena hanya pergi meninggalkan ikatan, berikatan dengan nukleofil. Jadi hanya pergi berikatan dengan nukleofil, meninggalkan ikatan merah. Karena ikatan merah ini nganggur, tidak ada atom yang diikat, maka dia nanti akan pindah ke sini. Pada saat dia pindah ke sini, maka nanti dia akan membentuk ikatan rangkap. Karena di sini sudah ada kan, maka untuk ikatan rangkap. Ya, ini yang tadi sebelumnya ada ini. Nah, kalau ini dibiarkan berada di sini, si yang ini akan berlebihan tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mungkin. Maka yang harus dilakukan adalah dia harus pergi dengan ikatan ini sekalian. Ya, jadi X akan pergi sebagai X min dan ini akan terbentuk ikatan rangkap seperti ini. Nah, inilah ciri khas dari reaksi eliminasi, yaitu yang awalnya dia punya ikatan C tunggal, di produknya dia akan menjadi C rangkap. Paham ya? Nah, perbedaannya untuk yang E2, reaksinya itu akan berjalan bersama-sama. Reaksinya akan berjalan bersama-sama. Jadi, nukleofil yang masuk ke H, ikatan ini yang pindah ke jadi ikatan rangkap, X yang pergi, sampai terjadi seperti ini, itu terjadi secara bersamaan. Tetapi kalau E1, ini tidak terjadi bersamaan. Yang pertama adalah hanya pergi, X yang pergi terlebih dahulu, sehingga akan terbentuk karbokation. Setelah terbentuk karbokation, barulah dia nanti akan hanya diambil oleh basa dan ikatan ini yang akan pindah ke sini. Cuma itu perbedaan antara E2 dan E1. Ya. Yang satunya terjadi bersamaan, sementara yang E1 itu terjadi dengan melepaskan X terlebih dahulu untuk membentuk karbokation. Jadi baik SN1 maupun E1, ciri khasnya adalah dia nanti akan terbentuk karbokation terlebih dahulu. Baru nanti akan terjadi reaksi baik S maupun E, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau nanti misalkan terjadi reaksi ya antara alkilhalida dengan nukleofil sehingga nanti akan terbentuk karbokation, gitu ya. Nanti akan terbentuk karbokation seperti ini. Maka pertanyaannya adalah bahwa setelah terbentuk karbokation itu dia nanti akan mengarah ke E1 atau dia akan membentuk produknya SN1 atau akan membentuk produknya E1, gitu kan? Yang mana yang akan terbentuk? Tuh. Nah, pada dasarnya dua produk ini semuanya nanti adalah terbentuk. Ya, semuanya nanti adalah terbentuk. Hanya secara jumlahnya saja salah satunya pasti nanti akan lebih dominan. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa salah satu syarat untuk bisa terjadinya SN atau substitusi itu adalah reaksinya terjadi pada suhu rendah. Gitu ya. Jadi nanti kalau suhunya rendah, maka produk substitusi yang akan lebih dominan. Tapi kalau T-nya tinggi, maka nanti produk E-nya yang akan lebih dominan. Gitu ya. Nah, nanti untuk bisa mengetahui hal ini lebih dalam, minggu depan akan saya berikan contoh soal sekaligus pembahasannya terkait dengan reaksi yang terjadi pada substitusi maupun eliminasi yang didahului dengan pembentukan karbokarbon. Oke. Baik. Gitu ya. Nah, ini adalah ringkasannya. Kalau untuk yang E2 maka terjadi secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Ini ngambil ini pindah ke sini. Ini ngambil ini pindah ke sini, dan ini pergi. Itu semuanya terjadi secara bersamaan. Ini yang disebut dengan E2. Gitu ya. Nah, kalau untuk E1 mana E1? E1 sebentar ya, E1. Nah, ini terjadinya tidak bersamaan.
Tetapi dia pergi terlebih dahulu membentuk karbokation. Setelah terbentuk karbokation, B-nya akan mengambil H, maka nanti dia akan pindah ke sini, terbentuklah ikatan rangkap. Minggu depan saya lanjutkan dengan yang ini ya. Ini. Sementara cukup dulu. Sampai di sini. Mohon diingatkan ini ya. Sampai ini. Mohon diingatkan minggu depan, minggu keempat, mulai di sini. Ya. Tolong diingatkan ya. Pak, maaf. Ini apa namanya? Yang tadi kalau suhunya tinggi itu nggak usah eliminasi, kalau yang suhunya rendah itu bisa F itu Pak. Oh, Terus baik Pak. minggu depan ya itu ya, termasuk yang minggu depan ya. Lebih jelasnya. Ya. Sebenarnya rangkumannya ada di sini. Rangkumannya ada di sini. Nah ini rangkumannya. Jadi ada di sini. Semua reaksi ini berkompetisi. Maksudnya reaksinya itu semuanya bisa memungkinkan terjadi, gitu ya. Ini ada dua bagian, yaitu bagian yang dipisahkan dengan garis vertikal. Ini membagi antara ke sana adalah substitusi, ke sana adalah eliminasi. Ya, substitusi, eliminasi. Oke. Kemudian di sini dibagi dengan garis horizontal, yang ke sana adalah temperatur, yang ke sini adalah temperatur, bukan temperatur, yang ke sana adalah akil-akidanya, RX-nya, itu termasuk yang sama reaksi nukleofilnya, dibedakan berdasarkan nukleofilnya. Gitu ya. Jadi yang ke sana, ini yang dibagi ini ke atas, ini kalau Anda menggunakan nukleofil lemah. Kalau ke sini, itu nukleofil kuat. Gitu ya. Nah, yang ke sini, yang ke sana, yang ke sini. Ini jika temperaturnya, jadi diberi substitusi ya, temperaturnya rendah. Di sana temperaturnya tinggi. Jadi maksudnya kalau temperaturnya tinggi, maka produk yang terjadi adalah eliminasi. Gitu. Jadi yang membedakan ke sana T-nya tinggi, maka dia nanti akan cenderung menjadi produk eliminasi. Kalau T-nya rendah, dia akan menjadi cenderung produk substitusi. Jika nukleofil yang dipakai kuat, maka dia cenderung untuk membentuk SN2 atau E2. Kalau nukleofilnya lemah, dia cenderung untuk SN1 atau E1. Minggu depan aja sekalian ini ya, kita akan memberikan contoh soalnya supaya Anda bisa membedakan lengkap seperti apa sih reaksi yang berkompetisi seperti ini. Oke, jelas ya? Sementara cukup ya? Atau mau ada yang tanyakan, silakan. Kalau mau ada yang tanyakan. Cukup? Silakan kalau mau tanyakan.